Saudara dan saudari, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Markus bab 9 ayat 2 sampai 13. Pada suatu hari Yesus berbicara tentang bagaimana ia akan menderita sengsara. Sesudah itu ia membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes dan bersama mereka naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka, dan pakaiannya menjadi sangat putih berkilat-kilat. Tak ada seorang pun di dunia ini yang sanggup menggelantang pakaian seperti itu. Maka tampaklah kepada mereka Elia dan Musa yang sedang berbicara dengan Yesus. Lalu Petrus berkata kepada Yesus, "Rabi, betapa bahagianya kami berada di sini. Baiklah kami dirikan 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Petrus berkata demikian sebab tidak tahu apa yang harus dikatakannya karena mereka sangat ketakutan. Maka datanglah awan menaungi mereka dan dari dalam awan itu terdengar suara, "Inilah anakku terkasih, dengarkanlah dia." Dan sekonyong-konyong waktu memandang sekeliling mereka tidak lagi melihat seorang pun kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan supaya mereka jangan menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu sebelum Anak Manusia bangkit dari antara orang mati. Mereka memegang pesan tadi sambil mempersoalkan di antara mereka apa yang dimaksud dengan bangkit dari antara orang mati. Lalu mereka bertanya kepada Yesus, "Mengapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu?" Yesus menjawab, "Memang Elia akan datang dahulu dan memulihkan segala sesuatu. Tetapi bagaimanakah halnya dengan Anak Manusia? Bagaimana tertulis bahwa ia akan banyak menderita dan akan dihinakan? Tetapi aku berkata kepadamu, memang Elia sudah datang dan orang memperlakukan dia menurut kehendak mereka sesuai dengan yang tertulis tentang dia." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Saudara-saudari, Injil hari ini adalah catatan Markus tentang transfigurasi. Yesus memutuskan untuk membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes ke sebuah gunung. Ketika mereka tiba di puncak gunung, Yesus berubah rupa di hadapan mereka dan pakaiannya menjadi putih menyilaukan. Kemudian Elia dan Musa muncul dan mereka mulai berbicara dengan Yesus. Setelah beberapa waktu, Petrus berbicara kepada Yesus dan berkata, "Rabi, alangkah baiknya kita berada di sini. Kami akan mendirikan 3 pondok untukmu di gunung ini, 1 untukmu, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Saudara-saudari, Petrus tidak tahu harus berkata apa lagi karena dia dan semua murid dipenuhi dengan kekaguman. Kemudian awan datang dan menaungi mereka, dan ada suara berbicara dari awan berkata, "Inilah anakku terkasih, dengarkanlah dia." Kemudian para murid menyadari bahwa tidak ada orang lain bersama mereka kecuali hanya Yesus. Saudara-saudari, para murid tahu bahwa Yesus adalah guru yang luar biasa. Namun munculnya Musa dan Elia dan berbicara dengan Yesus pastilah mengejutkan mereka. Musa dan Elia adalah 2 nabi terpenting dalam perjanjian lama. Namun mereka melihat para nabi ini dan mendengar Yesus berbicara dengan mereka seperti mereka adalah sahabat lama. Mengapa para murid begitu terkejut? Lagi pula belum lama berselang pada pesta Epifani, identitas Yesus telah diungkapkan kepada mereka. Namun sekali lagi mereka tercengang oleh wahyu ini. Saudara-saudari, kita mungkin bereaksi dengan cara yang sama ketika kita mengalami kejadian yang tidak biasa dalam hidup kita. Biasanya kita juga perlu meluangkan waktu untuk menyerap kenyataan yang tidak terduga itu. Namun kata-kata terpenting dalam Injil hari ini adalah kata-kata yang diucapkan dari awan. "Inilah anakku terkasih, dengarkanlah dia." Kata-kata ini adalah panggilan untuk kita hari ini dan setiap hari. Kita harus memperhatikan kehadiran Yesus dalam hidup kita dan mendengarkan suaranya.
Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resahku. Mari kita